Duduklah di sini, sebab aku mau berdoa. Petrus, Yakobus, Yohanes, ikutlah bersamaku. Lalu berangkatlah mereka. Dalam perjalanan, Yesus sangat takut dan gentar. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus berjalan maju. Dan merendahkan diri ke tanah dan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah Yesus berdoa, ia kembali dan mendapati ketiga muridnya yang sedang tidur. Dan ia berkata, Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga? Berjaga-jaga dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Dan ketika ia kembali, ia mendapati semua sedang tidur. Dan ia pun kembali dan berkata, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang. Lalu Yudas berjalan di depan rombongan itu, kemudian menghampiri Yesus dan menciumnya. Salam Rabi. Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman? Tuhan, mestikah kami menyerang mereka? Lalu seorang murid mengeluarkan pedang dari sarung dan langsung menetapkan. Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa karena pedang. Atau kau sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan lengkap pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, tetapi engkau tidak datang menangkap aku. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Lalu Yesus ditangkap dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus pun duduk bersama dengan mereka. Lalu seorang hamba perempuan berkata, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Lalu seorang lainnya juga berkata, Bukan, aku tidak. sejam kemudian seorang lain berkata, Orang ini juga bersama dengan dia, sebab dia orang kaya. Bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3
3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar dan mengatakan dirinya adalah Kristus, yaitu Raja. Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun ini. Lalu Pilatus pun mengirimkan Yesus menghadap Herodes yang adalah wali negerinya. Dalam perjalanan itu, mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Prajurit-prajurit memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Lalu mereka pun menertawakannya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat kegirangan sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Lalu imam besar, Dia bersalah telah menghujat Allah. Dia bersalah telah menghujat Allah. Dia bersalah telah menghujat Allah. Benarkah engkau anak Allah? Jika engkau anak Allah, lepaskanlah. lalu mereka menertawakannya. Kemudian Herodes memakaikan jubah kebesarannya pada Yesus. Setelah itu, Herodes mengirimkan Yesus kembali ke hadapan Pilatus. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak menemukannya, sehingga ia mengirimkan kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya." "Salibkan dia dan lepaskan Barabas." "Aku akan melepaskan dia karena tidak ada kesalahan yang kudapati." "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Sekali lagi kukatakan, kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini?
tidak ada kesalahan satupun yang kudapati. Salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus pun memutuskan untuk menyalibkannya. Jika itu yang engkau inginkan, ya, salibkanlah dia. Lalu mereka menanggalkan pakaiannya. Dan mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Lalu letak duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka meludahinya dan mengambil bulu dan memukulkan kepada kepalanya. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, prajurit menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Lalu diletakkan kayu salib padanya. Sejumlah besar orang mengikutinya. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. bersama-sama dengan dia.
perjalanan itu tidak hanya orang yang meratapi, tetapi banyak orang yang mengolok, menghujat, mencaci maki, dan meludahinya. Seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematian. Dia disiksa dan diberi dicambuk, mahkota diri ada kepalanya. Bibirnya semuanya dia melangkah menuju Kalvari. Setelah sampai di Bukit Tengkorak, kemudian mereka mengambil anggur bercampur empedu lalu meminumkan Yesus. Lalu mereka menyalibkan Yesus bersama seorang penjahat di sebelah kanan dan seorang penjahat lainnya di sebelah kiri. Mahkota daripada kepalanya, dipikulnya salahnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir melunasi dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa,
disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih anak kita, dia serahkan dirinya di disiksa dan didera, dicambuk di tubuh, mahkota duri pada kepalanya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan prajurit membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin dan orang banyak mengejek Yesus dan berkata, dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibu. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 2. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian matilah Yesus. Waktu kepala pasukan berdiri di depan Yesus dan melihat apa yang terjadi, kemudian ia berkata, Sungguh orang ini adalah anak Allah. dan menyesallah dia dan pergi jauh dari Yesus. Demikian drama singkat prosesi penyaliban Yesus.